Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Devina dari Prodi Pendidikan Ekonomi, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan mata pelajaran UMKM semester 4. Saya akan menjelaskan tentang perencanaan lingkungan kerja. Yang pertama, pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam menunjang hasil kerja yang maksimal dalam setiap pekerjaan. Apabila lingkungan kerja kurang kondusif, maka akan menyebabkan kinerja tenaga kerja yang akan menurun, disebabkan kurangnya motivasi kerja yang muncul dari dalam diri tenaga kerja untuk bekerja dengan baik. Produktivitas karyawan dari pekerjaan bergantung pada tempat dan lingkungan tempat individu karyawan bekerja. Oleh karenanya, lingkungan kerja perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dan utama karena merupakan rumah kedua setelah tempat tinggal. Lingkungan kerja yang tidak sesuai akan menyebabkan gangguan bagi tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja tersebut dan akhirnya juga akan mempengaruhi produktivitas. Yang kedua, indikator lingkungan kerja. Yang pertama, lingkungan kerja fisik. Pengaturan suhu, penerangan, mutu udara, ukuran ruang kerja, pengaturan ruang kerja. Yang kedua, lingkungan psikis. Kebersamaan hubungan antara rekan kerja, sikap atau perilaku karyawan, karakteristik individu, keadaan emosi. Yang ketiga, perencanaan lingkungan kerja. Untuk memperoleh kinerja yang optimal dari karyawan, maka perlu diperhatikan kebutuhan dari karyawan tersebut. Maka dari itu perlu dilakukan perencanaan lingkungan kerja yang baik sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang baik. Bagi perusahaan, perencanaan lingkungan kerja terdiri dari ada 3 bagian. Yang pertama, pelayanan terhadap karyawan, yang dimaksud yaitu pemberian fasilitas atau tunjangan lain di luar gaji yang dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selain pelayanan dalam bentuk fasilitas atau tunjangan yang disebutkan di atas, pelayanan tersebut juga menyangkut tentang berbagai sarana dan prasarana yang tersedia di kantor. Yang kedua, kondisi karyawan akan selalu mengalami perubahan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka perusahaan juga harus terus menganalisis serta melakukan perubahan dalam pemenuhan kebutuhan karyawan sesuai dengan kondisi yang sedang terjadi, yang juga harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, membangun hubungan yang humoris antara pimpinan dan karyawan membutuhkan banyak kecerdasan, mulai dari kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, kecerdasan komunikasi, dan kecerdasan tanggung jawab. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.